Apa hukumnya baca Shadaqallahul Azim? Pertama Pak, di zaman Rasulullah pernah mengatakan begini, Shadaqallah, maha benar Allah yang berfirman begini dan begini. Tapi bukan di akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Untuk teman-teman kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga tetap berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu diberikan kelancaran dalam rizkinya, amin Allahumma amin. Video kali ini kita akan merespon fatwa dari Ustadz Yahya Badrus Salam LC mengenai qaulul qori shadaqallahul azim setelah membaca Al-Quranul Karim. Beliau mengatakan bahwa shadaqallahul azim tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, tabiin dan tabiin. Coba kita simak dulu gimana penjelasan beliau. Kita simak bareng-bareng teman-teman. Apa hukumnya baca Shadaqallahul Azim? Pertama Pak, di zaman Rasulullah pernah mengatakan begini, Shadaqallah, maha benar Allah yang berfirman begini dan begini. Tapi bukan di akhirnya. Dan saya belum mendapatkan sampai detik ini Rasulullah kalau baca Quran mengatakan Shadaqallahul Azim. Tidak pula sahabat, tidak pula para tabiin, tidak pula tabi'ut tabi'in, padahal mereka mampu melakukannya. Bahkan yang ada hadis riwayat Bukhari bahwasanya Ibnu Mas'ud membacakan surat An-Nisa kepada Rasulullah. Setelah selesai membaca, apa kata Rasulullah? Hasbuh, cukup. Sudah kita simak bareng-bareng teman-teman. Bisa kita simpulkan bahwa orang-orang Wahabi, ustadz-ustadz Salafi Wahabi ketika menghukumi langsung kepada Rasulullah, para sahabat, para tabiin dan tabiin, seolah-olah bahwa apa yang tidak dibaca oleh Rasulullah, tidak ditemukan dalam literatur para sahabat, itu adalah perkataan yang bid'ah. Bisa kita simpulkan dari penjelasan Ustadz Yahya Badrus Salam LC barusan itu ya, itu secara tidak langsung sepertinya beliau mau mengatakan bahwa Shadaqallahul Azim yang sudah lumrah dibaca di Indonesia ini terutama, itu adalah perkataan-perkataan yang bid'ah. Kemudian kalau memang itu perkataan bid'ah, tentu itu adalah perkataan yang sesat. Dan kalau sesat, pasti itu masuk neraka. Kan begitu konsep bid'ah yang diusung, yang disusun oleh sutat-sutat Wahabi. Para jamaah ya tentu percaya teman-teman ya, karena memang beliau langsung seolah-olah wah ini tidak dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat juga tidak, para tabiin juga tidak. Wah tentu orang-orang yang secara tidak sadar langsung terdoktrin ini bahwa memang hal itu adalah bid'ah, bid'ah yang dolalah, yang dolalah itu bisa memasukkan seseorang kepada ke neraka. Oke, kita perhatikan saja teman-teman ya. Sebenarnya para ulama-ulama Wahabi seperti Qurra yang terkenal yaitu Syekh Sudais itu sering kita temukan ketika beliau setelah membaca ayat suci Al-Quran itu sering mengucapkan lafaz Shadaqallahul Azim. Kira-kira berani nggak ini ya Ustadz Yahya Badrus Salam mengatakan bahwa beliau adalah orang yang ahli bid'ah, kira-kira begitu. Kemudian pola pikir yang seperti ini rancu teman-teman ya. Kita lihat dalam fatwa Imam Ibnu Baz mengenai iman, kita langsung baca qauluhu wal imanu. Ini fatwa bin Baz teman-teman ya. Wal imanu huwal iqraru bil lisan. Yang dinamakan iman adalah pengakuan dengan lisan, wat tasdiqu dan pembenaran bil janani dengan hati. Wa jami'u ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minasyar'i wal bayani kulluhu haqqun. Dan setiap perkara yang sah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa syariat dan penjelasan itu semuanya adalah benar teman-teman. Oke. Begini, kita pikir begini teman-teman. Lafaz Shadaqallahul Azim secara makna itu menunjukkan ikrar, menunjukkan pengakuan seorang hamba mengenai kebenaran syariat yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Atau kalau misalnya itu tidak dianggap sebagai pengakuan tentang kebenaran syariat yang diwahyukan oleh Allah, ya paling tidak itu pembenaran tentang ayat-ayat suci Al-Quran.
Lalu sisi bid'ahnya dari mana? Ini kan pola pikirnya menjadi rusak. Hanya gara-gara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melafatkan hal tersebut, maka ini dianggap sebagai sesuatu yang bid'ah, sehingga ketika sesuatu ini bid'ah maka menyebabkan seseorang masuk neraka karena dolalah. Kan tidak nyambung. Padahal ketika kita melihat fatwa bin Bas sendiri mengenai keimanan, maka ditakrifi sebagai ikror, pengakuan dengan lisan. Tentu sebenarnya shadaqallahul adzim ini adalah pengakuan seseorang mengenai kebenaran Al-Quran. Kenapa menjadi bid'ah? Ini kan tidak nyambung. Ini nggak nyambung. Makanya bukan berarti apa yang tidak diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tidak ditemukan di literatur para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu langsung kemudian diklaim sebagai bid'ah. Jangan terlalu terburu-buru. Kalaupun memang Ustadz Yahya Badrus Salam mengatakan bahwa memang tidak ada dalam literatur hadis Nabi, qaulus sahabat, al-asar atau qaulut tabi'in dan yang lain-lain, tidak ada lafaz tersebut, oke, nggak masalah. Tapi ini tidak langsung kita hukumi bid'ah. Begitu lebih baik Pak Ustadz. Karena memang ketika kita nalar, wong ini sebenarnya pengakuan keimanan seseorang, kok malah menjadi bid'ah?